betapa kasih Tuhan itu tidak pernah berkurang begitu. 100% dicurahkan kepada kita. Tapi benarkah kita sungguh-sungguh menikmatinya, mensyukurinya, dan berjalan di dalamnya? Karena tidak sedikit orang yang tidak sungguh-sungguh menghayati kasih Tuhan, atau salah paham tentang kasih Tuhan kepadanya. Mereka mengira bahwa kasih Tuhan seperti kasih manusia yang pasang surut seperti gelombang air laut. Padahal sesungguhnya kasih Tuhan itu adalah kasih yang kekal. Begitu Tuhan mengasihi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ketika kita menerima kasih-Nya, ya, kasih-Nya tidak lagi bertepuk sebelah tangan. Kita sudah terima kasih-Nya. Tuhan mengasihi kita menerima kasih-Nya, kita mengasihi Dia. Ketahuilah, kasih Tuhan kepada kita itu 100%. Ya. Kita diajak untuk merenungkan bersama-sama betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Sehingga harapan timbul, kemudian kita sadar kita orang yang dikasihi, dan kita akhirnya berjalan di dalam kasih. Sobat muda semua, ketahuilah, kasih itu bukan sekedar perasaan. Kasih itu kuasa kehidupan. Ketika kita betul-betul menyadari arti kasih, menikmatinya, hidup di dalamnya, kita akan menyadari bahwa kita sebenarnya berada di dalam kuasa kehidupan itu sendiri. Ya. Jadi rugi sekali jika kita tidak peduli dengan yang namanya kasih. Kita harus sungguh-sungguh rindu menyelaminya. Walaupun pikiran kita secara manusia terbatas begitu ya. Tapi di dalam Tuhan kita seharusnya ada kerinduan yang besar untuk menyelami kasih Tuhan, menghayatinya terutama di minggu kedua di masa Advent ini, sehingga hati kita kembali dipenuhi dengan kasih. Barangkali akhir-akhir ini hati kita punya concern yang begitu banyak ya dengan hal-hal lain, tapi di masa Advent minggu kedua ini kita diajak merenungkan tentang kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang 100% tercurah kepada kita dan tidak pernah berkurang. Berikutnya, pada minggu ketiga nanti, ya, sekarang kan masih minggu kedua Advent ya. Pada minggu kedua nanti, yang akan kita rayakan beberapa hari lagi ini, kita pun juga akan melihat ada satu lilin lagi dinyalakan. Jadi total sudah 3 lilin ya. Ada lilin harapan, lilin kasih, dan yang ketiga ini disebut sebagai lilin sukacita. Warnanya dalam sejarah biasanya merah jambu begitu, menggambarkan sukacita. Di sini kita kembali merenungkan apakah sumber sukacita kita sesungguhnya. Ya. Jikalau kita meletakkan sukacita kita di atas dasar yang goyah, maka sukacita kita mudah sekali dirampas. Tapi jikalau kita meletakkan sukacita kita kepada Tuhan, kepada karyanya, kepada pribadinya, maka di situ sukacita kita akan berbeda. Bukan soal segala sesuatu berjalan sempurna, tapi kita menyadari bahwa Tuhan yang sempurna itu berkenan kepada kita dalam Kristus Yesus. Bahkan Dia berkenan bersukacita bersama-sama dengan kita, supaya kita pun hidup di dalam sukacitanya. Ya, jadi ada harapan, ada kasih, dan juga ada sukacita. Dan pada minggu berikutnya lagi ya, pada 2 hari minggu ke depan ini, pada minggu keempat Advent, kita akan kembali melihat ada lilin yang dinyalakan. Ya. Lilin itu disebut sebagai lilin damai, warnanya ungu, sobat muda semua. Jadi tadi ada harapan, ada kasih, ada damai, dan juga ada sukacita. Ya, ada damai, ini dia penting sekali. Banyak anak-anak remaja khususnya, bahkan barangkali juga anak-anak muda ini bergumul dengan perasaan damai, karena merasa damai sejahtera itu kok sepertinya datang dan pergi. Ya. Nah, di sini kita penting sekali mengerti bahwa damai itu sebenarnya bukan hanya soal perasaan. Damai sebenarnya berbicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Ketahuilah, Kristus datang ke dunia ini untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kalau Dia, Sang Kristus yang mendamaikan kita, maka kita hidup dalam damai sejahteranya. Ini yang perlu kita hayati secara sungguh-sungguh. Letakkan damai kita di atas dasar pendamaiannya bagi kita. Disitulah nanti perasaan kita akan betul-betul kuat ya. Dia tidak akan pergi jauh-jauh dari diri kita, tapi Dia akan tetap tinggal dan mengakar kuat, sehingga damai sejahtera itu mengalir deras dalam hidup kita. Nah, ketika kita mengarahkan hati dan juga pikiran kita kepada Tuhan, kepada harapan, kepada kasih, kepada damai, kepada sukacitanya, sebenarnya itulah yang juga disebut sebagai pertobatan. Dalam bahasa Yunani, pertobatan berasal dari kata metanoia, ya, yang sebenarnya secara harafiah berarti change your mind. Ubahlah pikiranmu,
Dari memikirkan hal-hal yang tidak penting kepada memikirkan hal-hal yang penting, yakni kepada Sang Kristus itu sendiri. Arahkan pikiran kita kepada Kristus, pribadi, karyanya. Dan disitulah kita akan masuk kepada hidup yang penuh dengan harapan, kasih, sukacita, dan juga damai. Nah, kemudian setelah keempat minggu Advent itu berlalu, saudara pendengar semua, kita akan sampai kepada malam Natal, ya. Malam yang kita nantikan bersama, karena malam Natal inilah sebenarnya malam yang paling semarak di bulan Natal, bulan Desember ini. Ya, saya percaya kita semua barangkali sudah memikirkan bagaimana kita akan mengisi malam Natal itu. Ya, walaupun situasinya agak berbeda saat ini, barangkali kita merayakannya di rumah atau sebagian mungkin bisa di gereja. Tapi yang jelas, ini malam yang tidak mau kita lewatkan. Karena disinilah kita melihat puncak, ya, daripada bulan Natal, yakni lahirnya, peringatan lahirnya Sang Kristus Tuhan kita. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh rahmat, yang membawa kita kepada keselamatan. Nah, pada malam Natal itu akan dinyalakan lilin khusus sebenarnya, kalau kita bicara soal penantian. Lilin warna putih di tengah-tengah keempat lilin Advent itu, yang menggambarkan Kristus. Ya, Kristus harus ada di tengah, di pusat segala kehidupan, di pusat segala penantian, di pusat segala ibadah dan juga perayaan kita. Kalau Kristus yang di pusatnya, di tengahnya, maka segala sesuatu akan berjalan dengan sangat indah, sesuai dengan urutannya, sesuai dengan tujuannya masing-masing. Nah, saudara pendengar semua, sobat muda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, masa Advent itu, jika kita renungkan gitu ya, sebenarnya berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, bicara tentang sejarah. Sejarah apa sih? Sejarah penggenapan firman Tuhan. Karena kita memperingati bahwa kedatangan Tuhan yang dijanjikan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelumnya itu digenapi di dalam Natal, dalam kelahiran Sang Juru Selamat. Mesias yang dinanti-nantikan itu hadir pada malam Natal. Ya. Berikutnya, Advent juga bicara sebenarnya juga tentang Kristus yang disambut di setiap hati manusia. Ya. Sampai saat ini sebenarnya Kristus terus menyatakan dirinya lewat berita Injil. Setiap orang yang memberi dirinya untuk menerima berita Injil itu, ya, saudara pendengar semua, sobat muda, sebenarnya Tuhan sedang menantikan mereka untuk membuka hati. Jadi ketika mereka membuka hati, menyambut Sang Kristus, nah disitulah sebenarnya terjadi penggenapan dari penantian secara pribadi di masing-masing orang. Berikutnya yang terakhir, ya. Advent berbicara tentang saat nanti, kedatangan Kristus yang terakhir kalinya. Dia akan datang kembali dalam segala kemuliaannya untuk menjemput mempelainya, ini gereja Tuhan. Dan kedatangannya selain menjemput kita mempelainya, kedatangannya juga mengakhiri segala kejahatan di muka bumi ini. Nah, dalam tradisi Katolik, Advent itu dirayakan dengan kesederhanaan biasanya, dengan ibadah tanpa pesta, ya. Sebab bagi gereja Katolik, pesta dan perayaan Natal itu baru dapat dilaksanakan setelah tanggal 25 Desember. Itu sebabnya juga kalau kita hendak merayakan Natal dan mengundang saudara-saudara dari Katolik untuk mempersembahkan pujian, barangkali mempersembahkan drama atau mempersembahkan apapun untuk memeriahkan acara perayaan kita, mereka pasti menolak. Karena secara pendirian mereka tidak mungkin, ya, mengisi masa Advent ini dengan sesuatu yang sifatnya pesta. Mereka mengisinya dengan ibadah, dengan perenungan, bahkan juga dengan puasa gitu ya. Demikian juga dalam sejarah gereja timur zaman dulu, katakanlah ketika masih jaya-jayanya di Konstantinopel, maka biasanya di gereja timur itu pada minggu keempat mereka berpuasa, ya, untuk menyambut kelahiran Sang Kristus. Jadi begitu dalam sejarah dan juga dalam tradisi saudara kita dari kalangan Katolik dalam mereka menghayati masa Advent, ya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Kalau kita saat ini, ya maksud saya kita barangkali sebagai gereja Protestan begitu, termasuk juga saya, kita menghayati Advent itu tentu harus kembali kepada firman Tuhan, ya. Seperti nama gereja Protestan, Pro Testimonium Evangelium gitu ya. Pro dengan kesaksian Injil. Kita
akan kembali ke akar daripada segala akar iman kita, sehingga kita dapat menangkap prinsip-prinsip yang paling dalam dan mendasar dalam fondasi iman kita. Nah, sebelum lebih jauh, saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada malam hari ini, yang bicara juga mengenai masa penantian. Firman Tuhan diambil dari Lukas 3, 4-6. Lukas 3, 4-6, saya akan bacakan bagi sobat muda semua. Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat-Nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Nah, sobat muda semua, firman Tuhan ini sebenarnya bicara tentang seruan pertobatan yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Saya yakin kita semua tahu ceritanya, ya. Sebelum Kristus hadir menyatakan diri, maka Yohanes Pembaptis tampil sebagai pribadi yang mempersiapkan jalan sebenarnya bagi kedatangan Sang Kristus. Nah, Yohanes Pembaptis pada waktu itu menyerukan bahwa semua orang harus bertobat. Mengapa mereka harus bertobat? Karena ada pribadi yang sangat penting yang akan datang. Pribadi itu adalah Sang Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang sudah lama dinantikan Israel. Bahkan jikalau kita melihat kepada sejarah begitu, masa penantian Israel itu kepada Sang Mesias begitu kuat ketika mereka berada dalam pembuangan. Karena ketika mereka ada di pembuangan, berita-berita pengharapan akan datangnya Sang Mesias itu digemakan lebih kuat lagi. Karena memang tidak ada harapan selain kepada Sang Mesias. Keadaan mereka sudah luluh lantak gitu ya, habis sekali. Sebagai bangsa yang tadinya jaya, kini bangsa yang justru dibuang, tinggal di negeri asing dengan segala hal yang barangkali tidak sesuai dengan tradisi mereka ataupun juga dengan kepercayaan mereka. Mereka hidup dihimpit oleh berbagai duka, ya, dan disitulah mereka akhirnya mengobarkan pengharapan mereka akan datangnya Mesias. Bahkan sebuah lagu pengharapan akan datangnya Sang Immanuel, ya, Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat itu, ya, dirangkai dengan sangat indah dalam Kidung Jumat 81. Barangkali kita sering mendengar lagu ini yang berjudul Oh Datanglah Immanuel, ya. Saya akan coba nyanyikan, ya. Barangkali kita juga nyanyikan sama-sama di ruang dengar kita masing-masing untuk mengingat dan menghayati masa penantian ini. Lagunya berbunyi demikian. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Lagunya nadanya melo, ya, haru begitu, tetapi isinya penuh pengharapan. Lagu yang sangat melo tetapi mendorong supaya umat Israel untuk bersukacita menyambut Sang Immanuel. Dan kabar baiknya, penantian mereka itu berakhir ketika Sang Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem sebenarnya. Namun persoalannya adalah belum semua orang Israel mengetahui dan mengerti bahwa Mesias yang mereka nantikan sudah datang, ya. Kemudian barulah ketika Yohanes Pembaptis tampil, ia memperkenalkan Kristus di hadapan banyak orang, ya. Kita barangkali juga tahu ceritanya. Pada waktu itu ketika ia menyerukan pertobatan, banyak orang datang mengaku dosanya, kemudian menyatakan pertobatannya, memberi diri mereka dibaptis. Dan ketika semua orang sudah melakukan hal itu, tiba-tiba datanglah pribadi yang istimewa, kan gitu ceritanya. Pribadi ini lain daripada yang lain. Dan begitu Yohanes Pembaptis melihat pribadi ini, dia tahu inilah dia, Mesias yang dijanjikan itu. Inilah di akhir segala penantian itu. Sehingga dengan tegas dia berkata, inilah dia. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, gitu ya. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan dia merasa begitu kecil di hadapan Kristus. Dia berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, membuka tali sepatunya pun aku tidak layak. Bayangkan, dia melihat kemuliaan Kristus dan dia merasa dirinya begitu kecil sekali. Tapi di satu sisi dia merasa sukacita yang begitu besar
Karena inilah pengharapan Israel. Bahkan pengharapan Yohanes Pembaptis juga secara pribadi. Supaya Mesias datang dan keselamatan itu dinyatakan. Nah, Yohanes Pembaptis menyerukan kalimat ini. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Intinya apa? Kan gitu ya. Yang pertama, sambutlah kedatangan Tuhan dengan cara yang layak. Apa itu cara yang layak? Gitu. Kalau kita menjamu tamu di rumah, barangkali kita perlu menyiapkan tempat yang bersih, kan begitu ya. Kemudian barangkali ada snack, dan kita memperhatikan kenyamanannya. Kalau tamu datang, apakah mereka akan merasa senang, nyaman, dan menikmati suasana itu, kan biasanya begitu. Nah, kalau yang datang adalah Kristus Yesus Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, bagaimana kita harus menyambutnya, kan begitu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu jangan biarkan ada hal-hal yang menghalangi kedatangannya secara pribadi kepada kita. Firman Tuhan berkata, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi segala penghalang itu singkirkan. Begitu ceritanya. Berikutnya, biarkan semua orang melihat keselamatan yang dari Tuhan. Biarkan semua orang untuk melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, sebenarnya ya, jika kita renungkan lebih dalam, cara untuk mempersiapkan jalan Tuhan itu adalah dengan memberitakan firman-Nya. Yohanes Pembaptis memberitakan firman-Nya, berita keselamatan itu. Demikian juga kita hari ini. Ketika kita memberitakan Injil, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk memasuki hati manusia yang mendengarkan berita Injil itu. Namun demikian, ketika berita Injil diberitakan, ada berbagai macam hati manusia yang menjadi tanah tempat jalan itu dibangun begitu. Ada tanah yang berlekuk-lekuk gitu ya, hati yang bengkok. Ada tanah yang berlobang-lobang, hati yang terluka. Ada tanah yang berbukit-bukit, yakni hati yang congkak. Ketika hati manusia menerima Injil itu, apapun kondisinya, ketika mereka memutuskan untuk menerima, maka pada saat itulah Sang Kristus masuk ke dalam hati mereka, menyucikan hati mereka, dan tinggal bertahta di sana. Ia tinggal di sana, dan dari situ ia memancarkan kehidupan ilahi. Nah, setiap orang yang menerima Kristus itu, dari dalam dirinya terpancar banyak hal, ya, yakni kesaksian dan juga cerita-cerita tentang Tuhan. Kemudian bahkan berita Injil itu sendiri akan diserukan dari hati yang telah menerima Kristus. Nah, itu sebabnya ketika Kristus hari ini sudah datang, sobat muda semua, bersukacitalah, karena Dia akan tetap tinggal dalam diri kita sampai selama-lamanya. Dan kiranya melalui kita yang sudah mendengar Injil, menerima Kristus ini, banyak orang akhirnya digugah kepada keselamatan yang besar itu. Sehingga melalui kita, hidup kita menjadi kesaksian dan juga menjadi alat Tuhan memberitakan kabar baiknya. Sehingga banyak orang akhirnya melihat keselamatan yang dari Tuhan. Begitu. Nah, bagaimana praktisnya bagi kita hari ini? Kita sebenarnya hari ini berada dalam masa Advent yang secara khusus menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ya. Kedatangan yang terakhir sebagai mempelai kita yang agung untuk menjemput kita gerejanya. Oleh karena itu, pastikanlah kita telah menerima Sang Juru Selamat secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Juru Selamat dan Tuhan kita. Ya. Yang telah datang ke dunia, yang telah lahir, yang telah hidup dengan sempurna, yang telah mati dan bangkit mengalahkan maut, yang telah kembali bertahta di sorga dan memberi kita kuasa untuk hidup bagi Dia. Kemudian isilah hari-hari kita dengan hidup dalam kasih kemurahan-Nya, yakni dengan berkarya, melayani dan beribadah. Selanjutnya, hiduplah di dalam Injil dan beritakan Injil keselamatan itu. Hidup di dalam Injil dan beritakan Injil keselamatan itu. Dengan demikian, masa Advent kita tidak hanya akhir November dan juga awal sampai pertengahan Desember, tapi setiap hari kita hidup dalam penantian dan kita menanti dengan setia kedatangannya kembali. Amin.